sedikit tentang kilas sejarah. Jadi ulama itu sejak Sultan Hasanuddin dari Kesultanan Goa di Makassar berperang dengan VOC, Kongsi Dagang Hindia Belanda, itu dari tahun 1666 sampai 1669 Masehi. Pangeran Diponegoro perang 5 tahun dari 1825 sampai 1830 Masehi. Nah, di sini penting kita ngaji sejarah. Ketika seorang yang memang masih dalam pasukan Pangeran Diponegoro yang bernama Sentot Alibasa itu melawan Belanda pada tahun 1820 diberi gelar Raden Baso Prawiro Dirjo Sentot. Lalu kemudian Belanda itu menfitnah. Ini politik adu domba. Jadi Belanda menfitnah pasukan Padri di bawah Imam Bonjol bahwa mereka menganut aliran sesat. Lalu kemudian Belanda merayu Sentot dan pasukannya yang salah satu bagian pasukan Diponegoro memerangi kaum Padri dengan janji diberi wilayah. Nah, kenapa kemudian Sentot mau? Karena pasukannya itu ada 1.800 orang. Nah, 1.800 orang itu perlu rumah, perlu tempat, perlu bercocok tanam. Belanda menjanjikan di Minangkabau akan diberikan daerah Barnama 13 dan akan diberi gelar Mangkunegoro di Pulau Jawa. Nah, karena itu hadirin rahimakumullah, maka Sentot kemudian pada tahun 1832 Masehi berangkat ke Minangkabau, perang sampai ke daerah Matur, ke wilayah 50 kota, sampai ke daerah yang namanya Air Bengis. Suatu ketika, tatkala keduanya berperang antara pasukan Sentot dengan pasukan Imam Bonjol, terdengar suara azan. Nah, lagi perang, terdengar suara azan di medan perang, bahkan lebih lantang dari suara tentaranya sendiri. Pasukan Imam Bonjol, pasukan kaum Padri itu terkejut. Pasukan Sentot pun terkejut. Ternyata mereka itu bajunya sama, memakai jubah dan bersurban sama. Akhirnya dia mengerti bahwa kaum Padri di bawah pimpinan Imam Bonjol itu tidak beraliran sesat, tetapi karena difitnah, maka di sini perang. Inilah politik adu domba. Nah, karena itu kemudian jadi dalam bahasa lain, di dalam tulisannya hamba mengatakan rupanya pakaiannya sama, hatinya sama, dan cita-citanya sama. Lalu kenapa kita mesti berperang? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, waktu itu Sentot masih berusia 27 tahun, baru sadar bahwa mereka itu diadu domba. Maka kemudian diputuskan kaum Padri dengan kaum adat Minangkabau berdamai. Sultan Raja Pagaruyung bernama Sultan Alamuning, Raja Minangkabau, diberi gelar Paling Belanda Regent. Lalu Sentot juga yang memang turunan raja diberi gelar Yang di-Pertuan Agung. Nah, saat itu kemudian Raja Minangkabau itu mengirim surat kepada raja-raja kecil di pesisir pantai agar melawan Belanda. Lalu kemudian surat ini diketahui oleh mata-mata Belanda. Maka sebelum itu terjadi, Belanda menangkap Raja Minangkabau, lalu kemudian dibuang ke Batavia, diasingkan ke Batavia. Sedangkan Sentot sendiri ditangkap lalu diasingkan ke Bengkulu, dan akhirnya beliau wafat di Bengkulu. Dan di makam, dekat makamnya itu ada sebuah bukit yang diberi nama Tapak Padri. Hadirin rahimakumullah, ini. Jadi dari kisah sejarah ini bukan satu hal yang mustahil ada di antara saudara-saudara kita ini yang memang mengadu domba, sehingga kemudian
antara umat Islam dan umat yang lain, dan juga antara suku yang satu dengan suku yang lain itu akan bertengkar seperti yang pernah dialami Sentot sama Imam Bonjol. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah,